Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rehana Keisha, NPM 329 akan menjelaskan tentang lembaga dan instrumen keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah merupakan suatu badan usaha atau institusi yang kekayaannya dalam bentuk financial asset maupun non-financial asset atau aset real berlandaskan konsep syariah. Karakteristik lembaga keuangan syariah yang pertama, dalam menerima titipan dan investasi, lembaga keuangan syariah harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah. Yang kedua, hubungan antara investor, pengguna dana, lembaga keuangan syariah sebagai intermediary institution berdasarkan kemitraan, bukan hubungan debitur kreditur. Yang ketiga, bisnis lembaga keuangan syariah bukan hanya berdasarkan profit oriented, tetapi juga falah oriented, yakni kemakmuran di dunia dan di akhirat. Yang keempat, konsep yang digunakan dalam transaksi lembaga syariah berdasarkan prinsip kemitraan bagi hasil, jual beli, atau sewa menyewa guna transaksi komersial dan pinjam-meminjam guna transaksi sosial. Yang kelima, lembaga keuangan syariah hanya melakukan investasi yang halal dan tidak menimbulkan kemudaratan serta tidak merugikan syiar Islam. Peran lembaga keuangan syariah dalam proses intermediasi. Yang pertama yaitu pengalihan aset. Bank syariah dan lembaga keuangan syariah bukan bank akan memberikan pinjaman kepada pihak yang membutuhkan dana dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Yang kedua, likuiditas, berhubungan dengan kemampuan memperoleh uang tunai pada saat dibutuhkan. Yang ketiga, relokasi, yaitu pendapatan banyak individu menyisihkan dan merelokasikan pendapatannya untuk persiapan menghadapi waktu yang akan datang. Yang keempat, transaksi. Lembaga keuangan syariah memberikan berbagai kemudahan kepada pelaku ekonomi untuk melakukan transaksi barang dan jasa. Yang kelima yaitu efisiensi. Lembaga keuangan syariah dapat menurunkan biaya transaksi dengan jangkauan pelayanannya. Tujuannya berdiri lembaga keuangan syariah yang pertama yaitu mengembangkan lembaga keuangan syariah yang sehat berdasarkan efisiensi dan keadilan. Yang kedua, meningkatkan kualitas kehidupan sosial masyarakat bangsa Indonesia. Yang ketiga, meningkatkan partisipasi masyarakat banyak dalam proses pembangunan. Jenis-jenis lembaga keuangan syariah di Indonesia ada dua. Yang pertama, lembaga keuangan syariah berbentuk bank, yaitu lembaga keuangan syariah. Yang pertama yaitu lembaga keuangan syariah berbentuk bank, yaitu Bank Umum Syariah atau Perbankan Syariah, di mana bank ini menjalankan fungsi menghimpun dana dari pihak yang surplus dana, kemudian menyalurkan kepada pihak yang defisit dana, dan menyediakan jasa keuangan lainnya berdasarkan prinsip syariah. Yang kedua yaitu BPRS atau Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Pengaturan pelaksanaan BPR sudah tertuang dalam Surat Direksi Bank Indonesia. Dalam hal ini, pada teknisnya BPR Syariah beroperasi layaknya BPR konvensional namun menggunakan prinsip syariah. Lalu, lembaga keuangan syariah non-bank. Yang pertama yaitu BMT atau Baitul Mal wal Tamwil, terdiri dari dua istilah yaitu Baitul Mal dan Baitul Tamwil. Baitul Mal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit seperti zakat, infak, dan sedekah. Sedangkan Baitul Tamwil sebagai usaha pengumpulan dan dana penyaluran dana komersial. Yang kedua yaitu asuransi syariah, yaitu usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabaru. Yang ketiga yaitu pegadaian syariah, yaitu suatu hak yang diperoleh pihak yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak.
Barang bergerak tersebut diserahkan oleh pihak yang berutang kepada pihak yang berpiutang. Yang keempat, reksadana syariah, yaitu sebuah wadah di mana masyarakat dapat menginvestasikan dananya dan oleh pengurusnya dana itu diinvestasikan ke portofolio efek. Yang kelima yaitu obligasi syariah atau lebih dikenal dengan sukuk, yaitu sebuah suku mewakili kepentingan baik penuh ataupun proporsional dalam sebuah atau sekumpulan aset. Yang terakhir, modal ventura syariah, yaitu suatu pembiayaan dalam penyertaan modal dalam suatu perusahaan pasangan usaha yang ingin mengembangkan usahanya dalam jangka waktu tertentu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.